Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Perkenalkan, nama saya Desmond Haratilu. Saya dari Ambon dan saat ini saya melayani sebagai tenaga sukarela pelayanan masyarakat di Desa Lililef, Provinsi Maluku Utara. Saya rindu membagikan kesaksian pengalaman hidup, bagaimana kuasa doa mengubahkan saya dan keluarga saya. Kisah ini dimulai ketika saya berumur 9 tahun dan duduk di bangku SD kelas 4. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya, yang dimana keluarga kami bisa dibilang hidupnya sederhana dan bahagia. Suatu waktu ayah saya pergi merantau dan bekerja di luar kota, jauh daripada kami. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah kembali lagi. Waktu itu umur saya 9 tahun. Saya tidak tahu kenapa alasan ayah saya pergi meninggalkan kami, saya dan ibu saya. Selang beberapa bulan kemudian, ibu saya putuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan tinggal di sana karena ayah saya tidak pernah kembali lagi. Kehidupan kami pun berubah. Dari yang bahagia, sekarang penuh kesedihan. Tinggal bersama ibu saya di kampungnya dan merasakan realita kehidupan tanpa seorang ayah. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan saya. Ibu saya berkata bahwa walaupun tidak punya ayah, tapi kita punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kata-kata ibu saya menyentuh hati saya, dan itu yang memotivasi saya untuk tetap bertahan dan berharap kepada Tuhan. Sejak hari itu, kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Walaupun hidup kami berkekurangan, tetapi kasih Tuhan besar dan berkelimpahan dalam kehidupan kami, yang selalu kami rasakan melalui orang-orang baik yang Tuhan kirim dalam kehidupan kami. Hari-hari kami lalui dengan berdoa dan berharap ayah bisa kembali pulang ke rumah bersama dengan kami. Saya berdoa kepada Tuhan, tolong satukan kembali keluarga kami yang kecil ini dengan membawa ayah kembali pulang. Setiap hari kami lalui hanya dengan pertolongan Tuhan, berdoa dan terus berharap serta percaya kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tantangan mulai datang kepada kami. Saya tamat SD, masuk SMP. Kami tidak punya biaya untuk sekolah saya. Akhirnya, ibu saya kerja sebagai asisten rumah tangga pada wali kelas saya agar saya dapat melanjutkan sekolah. Singkat cerita, saya tamat SMP dan masuk SMA. Kami membutuhkan biaya yang banyak untuk melanjutkan pendidikan saya, sehingga kami pun membagi tugas dalam pekerjaan. Saya bekerja di kebun setelah pulang sekolah, dan ibu saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Akhirnya di tahun 2018, saya ditamatkan dari SMA. Selesai tamat SMA, ada banyak pilihan yang datang pada saya. Mereka tawarkan untuk bekerja di perusahaan, ada juga yang tawarkan untuk bekerja di toko. Tetapi kembali lagi, rencana Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Pilihan terakhir datang dari saudara sepupu saya untuk kuliah sambil bekerja di salah satu universitas yang ada di Manado. Katanya, di kampus ini boleh kuliah sambil bekerja part-time. Saya tertarik dengan pilihan yang terakhir. Saya pun memutuskan untuk ke Manado dan melanjutkan masa depan saya di sana. Walaupun berat meninggalkan ibu saya sendirian, tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Selama setahun saya bekerja di kampus tersebut, dan di tahun berikutnya pada tahun 2019, saya mulai berkuliah di universitas tersebut dan mengambil jurusan filsafat. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan buat bagi saya, yaitu di tahun 2021. Sementara saya masih kuliah, Tuhan menjawab doa saya dan ibu saya. Doa yang kami doakan selama 13 tahun.
dijawab oleh Tuhan di tahun 2021. Di tahun 2021, saya dapat tugas pelayanan dari kampus sebagai student literatur ke Papua. Berangkat dari pelabuhan Bitung menuju Jayapura, Papua untuk pelayanan kami. Singkat cerita, selesai pelayanan kami, sekembalinya saya dari pelayanan itu, Tuhan tuntun saya bertemu dengan ayah saya yang sudah 13 tahun tidak pernah bertemu. Waktu itu saya naik kapal dari Jayapura menuju Ternate. Dan besoknya melanjutkan lagi naik kapal dari Ternate ke Manado untuk lanjutkan kuliah saya. Tetapi ada masalah yang saya hadapi. Waktu itu saya tidak diizinkan naik kapal dengan tujuan Ternate Manado karena saya dinyatakan positif corona. Sehingga dimintakan untuk saya harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Tetapi yang menjadi masalah adalah saya tidak punya saudara ataupun keluarga di Ternate. Saya memutuskan untuk menelepon sepupu saya dan dia arahkan saya untuk pergi ke Tobelo karena di sana ada keluarga dari ayah saya. Sempat ragu untuk pergi, tetapi kembali lagi saya berdoa kepada Tuhan, tolong tunjukkan jalanmu bagi saya, kemana saya harus pergi. Maka pergilah saya ke Tobelo sesuai dengan jawaban doa dari Tuhan. Dan disitulah saya bertemu dengan ayah saya. Saya lihat dia lihat saya. Kami saling menatap lama. Tidak menyangka bisa bertemu setelah sekian lama. 13 tahun Tuhan pertemukan kami sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi ada hal yang menyedihkan hati saya. Ternyata ayah saya sudah menikah dengan wanita lain. Melihat dan mendengar hal itu, hati saya hancur. Hati kecil saya berkata, apa yang akan saya katakan nanti kepada ibu saya ketika saya pulang? Sambil merenungkan apa yang terjadi dalam hidup saya. Kembali lagi, saya berdoa kepada Tuhan untuk rencana apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar bahwa ibu tiri saya atau istri kedua dari ayah saya jatuh sakit. Dan beliau dirawat di rumah sakit. Dalam perawatan tersebut, beliau didampingi oleh ayah saya. 2 hari berikutnya, setelah dirawat di rumah sakit, ibu tiri saya atau istri kedua dari ayah saya diizinkan Tuhan untuk meninggal dunia dan dimakamkan hari itu juga. Saya kemudian datang kepada ayah saya memeluk dia sambil menangis. Dan sambil menangis, dia berkata kepada saya, anak, ayah akan kembali bersama ibumu dan kamu. Kita akan berkumpul kembali bersama. Mendengar kata-kata ayah saya itu, saya sangat bahagia, sekaligus terharu. Dan saya jadi sadar bahwa inilah rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya yang tidak saya mengerti. Tuhan telah mempertemukan keluarga saya kembali dan menyatukan kami di dalam kasih Tuhan. Jawaban doa dari Tuhan memang tidak cepat, tapi tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Satu ayat yang menjadi kekuatan saya dalam 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.